Departemen Inovasi oleh Departemen Inovasi, Akademik, dan Prestasi BEM Kema Unpad 2022. Nah, sebelum memulai acaranya nih, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat gak? Jawab dong, kalau ditanya tuh jawab. Gimana kabarnya, pada sehat nggak? Sehat ya. Alhamdulillah ya, sehat. Yang lain gimana? Boleh jawab di kolom chat atau on-mic juga boleh banget nih. Alhamdulillah ya, pada baik ya. Gimana nih kabarmu hari ini? Apakah harimu berjalan dengan baik? Dan udah siang nih, gimana seharian ini? Masih baik-baik aja nggak? Apakah harimu berjalan dengan baik? Dan gimana fisik dan juga mentalnya nih? Masih baik nggak nih? Karena yang namanya sehat itu bukan hanya dari fisik ya, tapi dari mental juga. Yuk ramein yuk. Sambil kita berbincang-bincang, ajak-ajak lagi teman-temannya ya buat pada join. Semoga sampai malam ya. Masih warasnya, semoga sampai malam ya teman-teman. Alhamdulillah nih pada baik ya kabarnya. Semoga yang baik bisa terus baik, dan yang lagi galau atau bersedih, please jangan bersedih lagi. Dan kalian tuh harus tahu kalau kalian semuanya itu keren. Gimana gak keren coba? Kalian nih di saat sekarang lagi bersedih, bukan yang ngegalau, kamu malah memilih waktu kalian ini untuk produktif menimba ilmu dengan hadir di acara pada hari ini. Ya enggak? Makanya kalian semua itu keren banget dan luar biasa banget. Aduh, maaf Prik ya. Terus, oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk memandu acara hari ini dari awal hingga akhir acara. Dan sebelum memulai acaranya, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya, walaupun yang kenal aja nggak sayang-sayang gitu. Jadi kita kenalan dulu. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Melati Taufan Putri, biasa dipanggil Melati atau Mamel, dari FPIK 2020. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Dan untuk pembuka acara pada hari ini, seperti biasa, akan ada sesi menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, Indonesia Raya. Nah, buat teman-teman semuanya, boleh nih on saling kenal juga nih, siapa tahu juga kan ketemu jodoh yang nggak sih di sini. Boleh on cam dulu dan boleh ikut nyanyi nih buat Indonesia Raya-nya. Dan buat operator, boleh di share screen kan. Oke, baik. Terima kasih kepada operator yang telah menampilkan sesi lagu Indonesia Raya. Dan aku mau ingetin lagi ke teman-teman semuanya, ayo on cam yuk, biar temenin aku dan juga Teh Manda nih di sini nih. Yuk on cam yuk, biar seru juga acaranya, biar tektok gitu kan, saling kenal, saling tahu.
Kalau di sini aku cuma lihat layar hitam dan juga nama doang nih, jadinya nggak seru nih. Yuk on cam, yuk. Aku tunggu banget ya, boleh nih. Touch up dulu, atau yang cowok rambutnya dikasih pomade dulu gitu, biar keren kan. eh Oke, sambil nunggu teman-teman on cam juga ya, aku harap banget teman-teman di sini semuanya bisa on cam. Aku lanjut aja, karena selanjutnya, karena pastinya nih teman-teman semua hari ini. Jadi kita langsung aja mengenai esai. Sebenarnya esai biar dapat menarik, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan nanti pada sesi diskusi. Karena pembicara kita pada hari ini benar-benar keren dan luar biasa banget nih teman-teman. Pengalaman banget di bidang esainya. Beliau bakal sharing ilmu yang beliau miliki dan akan sangat disayangkan banget pisan nih kalau teman-teman enggak memanfaatkan ilmunya dengan baik. Nah, kira-kira siapa sih pembicara keren kita pada hari ini? Boleh kepada operator dipersilahkan untuk menampilkan CV-nya. Oke, langsung aja aku bacain CV-nya ya. Jadi pemateri kita pada hari ini adalah Kak Rafif Sakti Utama. Beliau merupakan lulusan Unpad nih, angkatan 2017, baru lulus kemarin 2022 dengan IPK-nya cum laude. Keren banget kan? 3,75 itu udah keren banget. Boleh di-scroll? Oke, pengalaman kerjanya ini banyak banget. Sekarang lagi menjabat di media jabodetabek.com menjadi content creator, lalu menjadi research assistant juga pada Desember 2021, jadi research assistant juga di Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad pada 2018 sampai 2020. Boleh di-scroll? Terus ini nih yang harus di-highlight banget ya, ada achievement-nya nih, achievement yang beliau raih. Yang pertama, sebagai penerima beasiswa unggulan masyarakat berprestasi tahun 2018. Keren banget ya, karena BU ini saingannya ketat banget nih yang aku tahu. Terus penerima penghargaan mahasiswa berprestasi juga nih, angkatan 2018 dari Dekan Visip Unpad. Bentar, ini aku nge-freeze nggak ya? Udah aman sekarang. Tuh. Oke, kira-kira maaf nih tadi kayaknya ada kendala dari aku. Apakah sekarang aku udah stabil lagi atau masih nge-freeze? Udah stabil tuh. Oke, makasih. Oke, aku lanjut ya untuk achievement-nya. Ada juara 1 karya tulis ilmiah Islami dari geologi. Maaf nih kesel ya menurut aku, dari Geological Muslim Association FTG Unpad. Dan yang perlu di-highlight banget nih yang sesuai dan berkorelasi juga sama webinar kita pada hari ini, yaitu peringkat 4 esai kompetisi internasional Organization Studies 2018 dari UPN Veteran Yogyakarta. Dan ada juga pengalaman organisasi beliau, ini banyak banget juga, boleh di-scroll. Ada sebagai Kepala Departemen Kajian dan Strategis dari BEM Visip Unpad 2020, lalu sebagai Presiden Himpunan di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Visip Unpad 2019, lalu boleh di-scroll lagi, ini banyak banget ya, boleh teman-teman lihat sendiri dan baca sendiri di sini. Dan langsung aja aku bakal sapa-sapa Kak Rafif ya nih, kira-kira udah ada di sini belum ya? Halo Kak Rafif. Halo, hadir Teh Melati. Oke, gimana nih kabarnya Kak Rafif? Alhamdulillah baik-baik. Lagi di mana nih Kang? Aku panggilnya kakak atau akang nih? Bebas, terserah. Mau panggil Akang boleh, Kakak boleh. Biasanya kalau di Unpad kan manggil Akang ya. Iya, akang ya. Lagi di mana nih Kang? Sekarang di rumah aja sih sekarang mah. Lagi Oh, libur kan. iya sih. Ya udah siap belum nih Kang untuk pemaparan materi hari ini? Boleh, boleh. Oke, dan buat teman-teman semuanya boleh disimak dengan baik ya, dan yang bisa on cam, ayo on cam. Yuk, boleh kepada Kak Rafif, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, saya coba share screen dulu ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam kenal sebelumnya. Saya Rafif Sakti Utama, baru jadi alumni sebenarnya dari Unpad ini Februari lalu gitu. Sebelumnya saya ada di program studi ilmu politik. Sekarang juga alhamdulillah lagi mau melanjutkan studi ke Pascasarjana ilmu politik juga. Oke, hari ini kebetulan saya diminta oleh teman-teman nih dari BEM Kema untuk nyampein materi untuk teman-teman semua, untuk berbagilah sharing-sharing materi sama teman-teman semua tentang penulisan esai, tentang penulisan esai. Sebelumnya sempat nanya sama teman-teman panitia, nyampein secara mendalam spesifiknya tentang perlombaan esai mungkin ya gitu. Bagaimana nanti kita menghadapi perlombaan-perlombaan esai. Teman-teman nanti mau menghadapi perlombaan esai. Sebelumnya mungkin yang kita bahas di sini, yang mau saya sampaikan di sini itu tentang esai akademik gitu ya. Jadi ini garis bawahi dulu nih, yang akan kita bahas adalah tentang esai akademik. Jadi bukan esai yang secara umum ya, karena esai itu nanti teman-teman akan menjumpai ada esai-esai yang dia sifatnya bercerita, ada yang sifatnya dia sharing report, laporan, dan lain-lain. Tapi di sini kita fokusnya tentang esai yang sifatnya akademik. Nah, apa sih esai akademik itu dan apa bedanya dengan esai-esai yang lain? Sebenarnya sederhananya gini teman-teman, esai akademik itu intinya dia harus bisa menjawab, memberikan jawaban terhadap sebuah permasalahan dan nanti dibarengi dengan argumentasi-argumentasi ilmiah terkait jawaban yang teman-teman berikan. Makanya nanti kalau kita bicara masalah lomba esai ya, biasanya lomba-lomba esai itu mereka akan melempar topik yang nanti sifatnya permasalahan. Jadi di dalam esai itu sifatnya permasalahan, beda dengan karya tulis ya. Kalau karya tulis itu biasanya mereka akan membahas topik yang jauh lebih ke isu masuknya. Tapi kalau esai itu dia biasanya melempar permasalahan yang memang udah lebih spesifik permasalahannya apa. Nah, nanti teman-teman dalam esai ini akan memberikan jawaban dari permasalahan itu. Makanya sebenarnya di dalam artikel ilmiah, esai akademik itu bisa dibilang yang jauh lebih enak, jauh lebih mudah teman-teman mengerjakannya. Kenapa? Karena esai itu sifatnya eksploratif. Jadi benar-benar mengeksplorasi gagasan dan ide yang teman-teman punya. Beda riset-riset yang jauh lebih mendalam. Sementara esai itu lebih mengeksplorasi gagasan teman-teman. Jadi kuncinya sederhananya itu tadi, esai akademik itu memberikan jawaban terhadap suatu topik atau permasalahan dan disertai argumentasi ilmiah. Harus ilmiah argumentasinya ya. Oke. Terus apa sih yang harus dipersiapkan apabila kita akan menulis sebuah esai? Karena terkadang permasalahan yang muncul selain niat ya. Misalnya teman-teman udah punya niat nih, aduh aku pengen nih ikut lomba esai, atau aku pengen nih. Tapi biasanya kebingungan berikutnya itu gimana memulainya? Bagaimana sih cara memulainya? Harus memulai dari mana? Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman mulai itu adalah dengan coba pahami topik apa yang akan diperbicarakan, kemudian rancang argumentasi-argumentasi apa yang akan teman-teman bawa. Contoh, misalnya kita ambil satu topik, misalnya topik yang diambil adalah tentang pendidikan di Indonesia, taruhlah. Kita ambil tentang masalah pendidikan di Indonesia. Nah, ketika sudah nih ada problem tentang masalah pendidikan di Indonesia, teman-teman nanti bisa lihat dari topik tadi, masalah pendidikan di Indonesia, apa sih yang bisa teman-teman highlight? Jawaban apa yang bisa teman-teman berikan? Contoh misalnya, kita akan coba mengambil pembahasan nanti tentang fenomena siapa ya kemarin yang orang Citayam ya, yang Citayam Fashion Week itu ada yang dia nolak beasiswa. Aduh saya lupa namanya, pokoknya ada salah satu mereka gitu, dari mereka yang ketika ditawarkan beasiswa, dia justru malah menolak beasiswa itu. Ya bonge ya gitu. Nah ya itulah mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Iya, dia menolak gitu. Dia menolak beasiswa itu, kemudian dia lebih memilih untuk kerja. Untuk kerja, dia bilang untuk kerja, mencari uang untuk membantu orang tua.
setelah saya lihat tentang masalah pendidikan, saya punya gagasan, saya punya pemikiran bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia itu masalahnya bukan cuma dari segi fasilitas penunjang. Lebih dari itu ada masalah pemerataan ekonomi yang jadi masalah. Gimana bahwa ternyata bagaimana bisa anak-anak kita tenang untuk sekolah, bagaimana bisa orang tua tenang menyekolahkan anak-anaknya, kalau misalnya biaya untuk hidup besok pun masih sulit. Mereka masih berpikir bagaimana hidup untuk besok. Bagaimana mungkin akhirnya mereka berpikir untuk tenang, kita ambil pendidikan. Oh ya, dahulukan pendidikan anak-anak kita. Karena mereka masih berpikir untuk survive dalam hidup. Nah, misalnya seperti itu. Ini rancangan kasar ya. Rancangan kasar misalnya seperti itu. Oke, teman-teman udah dapat nih, paham topik-topiknya apa. Nah, baru teman-teman nanti bisa rancang argumentasi-argumentasi apa yang digunakan untuk mendukung hal-hal itu. Bisa bikin oret-oret yang sederhana aja. Topiknya apa, tulis, kemudian tarik garis, kira-kira masalah apa yang lebih spesifik yang mau teman-teman bahas, buat spesifik. Karena biasanya permasalahan yang dialami oleh teman-teman yang menulis esai atau menulis karya ilmiah atau apapun itu, bahkan sampai ke skripsi, itu biasanya teman-teman itu menulis di tataran yang masih terlalu abstrak, di ranah yang masih terlalu abstrak. Sementara untuk membahas sesuatu, teman-teman harus lebih spesifik, harus lebih mendalam, harus lebih detail apa yang mau teman-teman ambil. Nah itu, ambil tuh, tulis topik. Nanti dari topik, teman-teman bisa poin. 1, apa argumentasinya. 2, apa argumentasinya. 3, apa argumentasinya. Nah seperti itu. Itu langkah-langkah awal yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman mau menulis esai atau memulai berpikir tentang, kayaknya mau deh terlibat lomba esai. Mulainya dari mana ya? Gitu. Oke. Selanjutnya, kalau gagasannya, topiknya udah dapat nih teman-teman udah dapat topiknya. Terus teman-teman juga udah terpikir argumentasinya apa aja. Nah, teman-teman bisa lanjut berikutnya untuk melihat apa sih komponen-komponen dari esai itu sendiri. Saya rasa mungkin di sini teman-teman udah paham ya tentang 3 komponen utama esai, yaitu pembukaan, kemudian badinya atau pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. 3 struktur ini 3 struktur utama dari esai. Yang 3 struktur ini punya sifat dan karakteristiknya masing-masing. Sebenarnya, secara keseluruhan, esai itu harus dibuat singkat, jelas, dan to the point. Esai harus dibuat singkat, jelas, dan to the point. Nah, secara lebih spesifiknya, biasanya komponennya itu seperti ini nih. Pertama, ada komponen yang disebut dengan pembuka. Nah, pembuka ini, kalau teman-teman nantinya mau menulis esai atau terlibat dalam lomba esai, ini salah satu bagian yang sangat penting untuk menentukan detik-detik pertama esai kamu akan lanjut dibaca atau enggak. Gitu. Esai kamu akan lanjut dibaca atau enggak. Mau itu esai yang disertakan dalam lomba maupun esai yang dikumpulkan dalam tugas kuliah untuk dosen. Biasanya bagian pembuka ini bagian-bagian yang penting. Kenapa jadi bagian yang penting? Karena dalam penulisan esai, biasanya ini yang saya tahu ya, dan beberapa kali saya alami, pembuka itu disusun sesederhana mungkin, biasanya 1 paragraf cukup 150 kata. Dibuat dengan singkat, jelas, dan to the point. To the point-nya apa? Apa masalah yang akan kamu highlight, apa masalah yang akan kamu bahas nanti berikutnya, itu yang kamu tulis di poin pembuka, di bagian pembuka. Jangan terlalu banyak masukin basa-basi atau jangan dibuka pakai basa-basi. Biasanya ketika menulis, orang itu suka cenderung membuka percakapan atau membuka tulisannya dan basa-basinya kadang panjang banget. Kalau bisa sampai 1 paragraf itu basa-basi semua, itu jangan sampai gitu teman-teman. Kalau bisa to the point. Kalau misalnya mau bahas tentang pendidikan, langsung diulas topik spesifik apa tentang pendidikan itu yang mau dibahas. Misalnya tentang tadi, misalnya yang kita bahas fenomena anak di Citayam Fashion Week yang ketika ditawarkan beasiswa dia menolak. Nah, misalnya langsung dibahas tuh, langsung masukin di awal gitu tentang kejadian itu. Terus langsung tambahkan dengan pandangan teman-teman. Nah, itu bisa dimasukkan untuk pembuka. Yang pasti dia harus singkat, jelas, dan to the point. Jangan banyak bertele-tele. Atau jangan membohongi pembaca. Karena kalau di awal aja udah bertele-tele, udah nggak jelas, orang udah nggak nangkep ini mau ngomongin apa, biasanya mereka akan langsung skip. Biasanya juri akan langsung skip,
biasanya dosen pun akan langsung skip kalau misalnya itu tugas. Nah, kemudian dari pembuka ini diperdalam di sesi berikutnya, yaitu di bagian bahasan atau body dari si esai itu sendiri. Apa sih isinya? Isinya harus argumentasi-argumentasi. Sama, jangan lagi basa-basi, tapi argumentasi-argumentasi to the point dan berkaitan dengan topik, plus ditambah kutipan atau data pendukung argumentasi teman-teman. Meskipun esai itu sifatnya dia mengeksplorasi gagasan, ide, dan pemikiran yang teman-teman punya, tapi secara akademik, secara ilmiah, pendapat teman-teman akan lebih baik kalau disertai dengan kutipan dari ahli ataupun data-data pendukung. Jadi nggak masalah mau masukin kutipan teori, mau masukin tentang data pendukung, misalnya data statistik atau apa, bukti, gambar, foto, rekam, apapun itu, yang jadi penguat argumentasi teman-teman. Saya berapa kali jadi juri lomba esai tingkat mahasiswa gitu untuk teman-teman mahasiswa. Biasanya permasalahan yang sering saya temui ketika menilai esai-esai teman-teman mahasiswa itu, mereka suka berargumen tanpa dibarengi dengan data penguat. Tanpa dibarengi dengan kutipan pendukung, tanpa dibarengi dengan data penguat. Bahkan suka membuat klaim-klaim yang sebenarnya itu nggak didasari oleh penelitian yang lebih lanjut oleh teman-teman. Misalnya, saya bilang, saat ini, misalnya di argumentasi ya, di bagian pembahasan, saat ini pendidikan Indonesia masuk dalam kategori yang rendah kualitasnya. Nah, ini nggak bisa kalau teman-teman cuma masukin ini doang di bagian argumentasi, esai teman-teman, di bagian body teman-teman. Kecuali teman-teman masukkan kutipan dari penelitian-penelitian terkait kualitas pendidikan tadi. Atau teman-teman masukkan data pendukung yang mendukung kenapa teman-teman sampai bilang kualitas pendidikan Indonesia itu rendah. Nah, kayak gitu. Jadi itu jangan sampai lupa. Untuk di bagian bahasan atau body dari si esai. Dan biasanya struktur esai yang efektif itu argumentasinya dibagi jadi 3 paragraf. 3 paragraf argumentasi. Jadi 1 paragraf pembukaan, 3 paragraf argumentasi, 3-4 paragraf argumentasi, baru nanti ditutup oleh 1 paragraf kesimpulan. Jadi biasanya 5 paragraf efektif dalam membentuk esai. Nah, tadi udah sempat disindir dari pembahasan, kita masuk ke bagian simpulan. Nah, di simpulan ini, sebenarnya simpulan ini jadi bagian yang mudah tanpa perlu berpikir lebih jauh lagi teman-teman. Kenapa? Karena simpulan ini sifatnya benar-benar hanya menyimpulkan dan menekankan kembali ide atau gagasan yang teman-teman bawa. Nggak perlu memunculkan argumentasi baru. Bikin sesingkat mungkin dan semudah mungkin orang memahaminya. Nggak usah bertele-tele, langsung to the point, poin-poin apa aja intinya, kaitkan dari pembukaan, argumentasi-argumentasi, kemudian tekankan lagi apa yang sebenarnya teman-teman mau sampaikan dari artikel yang teman-teman tulis. Sederhananya, kalau dulu saya suka ngobrol sama dosen saya dulu, dia bilang kalau misalnya ketika kita menyusun esai, imajinasikan, bayangkan kalau pembaca ketika melihat esai kita, dia akan melihat bagian pembukaan, terus langsung loncat kesimpulan, dan dia harus langsung paham apa yang sebenarnya mau kita sampaikan dan apa gagasan yang kita bawa. Lah terus kalau gitu bagian bahasan fungsinya buat apa? Bagian bahasan fungsinya untuk menjadi pendalaman apabila dia mau mengetahui lebih dalam sebenarnya argumentasi apa yang menyebabkan kita berpendapat seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Dan ini bisa dipakai untuk teman-teman jadikan imajinasi, bayangan, gambaran ketika membaca esai teman-teman sendiri, membaca esai yang sudah ditulis sendiri, kira-kira esai ini bagus apa enggak? Kira-kira esai ini akan menarik apa enggak? Dilihat aja ketika teman-teman baca bagian pembukaan, terus loncat ke bagian simpulan, sudah tersampaikan semua apa enggak? Dan membuat teman-teman tertarik untuk baca bagian bahasan apa enggak? Karena kalau kita bicara masalah lomba, kalau di bagian pembukaan aja udah nggak tertarik, orang udah nggak akan mau baca lebih lanjut. Juri nggak akan mau baca lebih lanjut. Tapi ketika dia sudah tertarik dengan bagian pembukaan, biasanya dia akan langsung loncat ke bagian simpulan. Kenapa? Karena waktu menilainya nggak banyak. Dan artikel yang harus dia nilai itu terlampau banyak. Nah, itu biasanya tips
tips yang bisa teman-teman pakai ketika menulis esai. Terakhir, kalau esainya udah jadi, esainya udah beres, ini yang harus teman-teman ingat. Jangan bosen, jangan males untuk baca ulang esai yang sudah teman-teman tulis. Baca ulang. Baca ulang di sini jangan seperti teman-teman baca komik atau baca novel yang dibaca dalam hati. Tapi kalau bisa dibaca dengan suara terbuka. Dibaca dengan suara yang jelas. Kenapa sih harus dibaca dengan suara yang jelas? Kenapa harus disampaikan dengan dibaca ulang bersuara? Karena nanti ketika teman-teman mencoba membaca ulang dengan bersuara, teman-teman bisa tahu tulisan teman-teman ini sudah efektif apa belum penggunaan kata-katanya. Tulisan teman-teman ini bikin engap apa enggak buat yang ngebaca. Karena terkadang ada orang-orang yang terlalu semangat membaca, terlalu semangat ngetik, sampai akhirnya satu kalimatnya itu terlampau panjang. Dia lupa tanda baca, koma, titik, dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang baca itu engap. Gitu. Tidak selalu bisa membaca dengan cara membaca yang sama dengan apa yang teman-teman bayangkan. Makanya coba membaca dengan suara yang jelas. Biasanya dari situ nanti bisa kerasa, oh tulisannya kayaknya masih belum nyaman deh. Oh kayaknya penggunaan kata-kata ini nggak nyaman deh untuk dibaca. Oh kayaknya di sini harus dikasih tanda titik dulu deh, atau dikasih tanda koma dulu, biar kesannya ada jeda antara satu kalimat ke kalimat yang lain kayak gitu. Jadi bisa kebaca, apakah tulisan ini udah nyaman apa belum buat yang baca. Terus bisa dicek juga, bisa dipahami kira-kira argumentasi yang sudah teman-teman sampaikan itu udah clear belum, udah jelas apa belum, atau masih ada argumentasi-argumentasi yang bertele-tele yang sebenarnya nggak terlalu penting amat. Itu sama yang terakhir sih untuk memastikan supaya jangan sampai ada tipe-tipe, ada kesalahan-kesalahan dalam menulis. Yang biasanya kesalahan sedikit aja, tipe-tipe dikit aja itu bisa merubah makna yang mau dipahami. Yang tadinya mau dipahaminya apa, jadi apa yang dipahaminya. Jadi itu yang harus teman-teman catat untuk di akhir ketika sudah selesai dalam menulis esai. Ini ada penekanan juga tentang 3 elemen kunci yang biasanya jadi fokus ketika teman-teman menulis esai, yang benar-benar harus dicatat juga, tentang tata bahasa, struktur, dan kutipan. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung. Tata bahasa, ketika teman-teman menulis esai, secara khususnya esai akademik ya, esai akademik, ketika teman-teman mau menulis esai akademik, ingat bahwa esai akademik itu gaya bahasa penulisannya pun harus gaya bahasa akademik. Jadi jangan menulis seperti gaya bahasa teman-teman menulis di artikel-artikel yang sifatnya informal. Gaya bahasanya harus akademik. Gaya bahasa akademik itu seperti apa sih? Biasanya gaya bahasa akademik itu tidak menggunakan kata subjek. Maksudnya tidak menggunakan kata subjek itu kayak gimana? Biasanya dia nggak menggunakan kata-kata seperti saya, aku, kamu, kami, kalian, kita. Biasanya nggak seperti itu. Biasanya dia nggak menggunakan kata-kata seperti itu, tapi langsung ya nggak pakai kata-kata subjek yang kayak begitulah. Bahkan menyebut saya pun kadang gitu, menyebut penulis pun dalam argumentasi yang dibawa oleh penulis. Dan itu pun biasanya menggunakan kata penulis pun jarang. Saya jarang sih menemukan esai yang pakai kata penulis di dalamnya. Biasanya langsung disebutnya, biasanya nggak disebut secara langsung, karena orang udah paham ketika dia baca esai, ya ini adalah pemikiran dari si penulis. Gaya bahasanya juga jangan lupa, gunakan kata-kata, gunakan kalimat-kalimat yang dia bukan kalimat yang mengajak pembaca untuk masuk ke dalam tulisan, tapi memberikan penjelasan, mendeskripsikan kalimat-kalimat yang deskriptif, bukan yang mengajak pembaca untuk masuk ke dalam tulisan. Atau kan mengajak pembaca masuk ke dalam tulisan itu kayak kata-kata apabila kita pikirkan secara seksama, nah gitu kata-kata yang kayak gitu. Coba kita pertimbangkan secara bersama-sama, atau dapat Anda pertimbangkan, atau apapun yang mengajak pembaca itu ikut menulis, ikut memahami apa yang ditulis gitu, atau yang diimajinasikan oleh si penulis. Nggak kayak gitu biasanya gaya bahasanya. Tapi gaya bahasa esai akademik itu biasanya dia lebih cenderung menjelaskan, yang memang menjelaskan aja kepada pembaca, supaya pembaca itu langsung nangkep intinya apa gitu, nggak usah pakai kalimat basa-basi yang bukan gaya penulisan akademik. Terus penggunaan
kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada QEBI kalau misalnya bahasa Indonesia, atau KBBI kalau misalnya bahasa Indonesia, itu juga penting. Terus struktur, sekali lagi jangan lupa untuk menggunakan struktur yang jelas. Kalau misalnya sedang bahas argumentasi A di paragraf A, ya sudah, selesaikan dulu argumentasi A di paragraf A. Nanti begitu ke paragraf B, argumentasi berikutnya apa, seperti apa. Jadi ingat, kalau dulu zaman SD diajarin tentang ada istilahnya pokok pikiran, ya kan? Pasti teman-teman kalau misalnya dulu ingat zaman SD pelajaran bahasa Indonesia pernah diajarin masalah pokok pikiran di dalam paragraf, bahwa setiap paragraf itu ada pokok pikirannya. Nah, kayak gitu. Itu juga penting gitu untuk dijadikan pertimbangan dalam struktur. Karena ada beberapa penilai, ada beberapa juri yang dia membacanya hanya skimming. Dan biasanya kalau juri udah skimming, yang dia lakukan itu dia cuma baca kalimat pertama dari setiap paragraf. Maka dimaksimalkan kalimat pertama dan kalimat kedua dari setiap paragraf itu yang teman-teman mau sampaikan, argumentasi utama yang teman-teman mau sampaikan. Terus yang terakhir, jangan sampai lupa juga tadi, sekali lagi saya tekankan masalah kutipan dan bukti. Ya, teman-teman bebas untuk berargumentasi. Meskipun argumentasi teman-teman itu benar, tapi kalau tidak dibarengi oleh pendapat yang kuat dari seorang ahli, maksudnya apa sih pendapat yang kuat dari seorang ahli? Ya, pendapat dari ahli yang memang dia sudah melakukan penelitian terhadap topik itu. Teman-teman bisa kutip dari jurnal ilmiah, teman-teman bisa kutip dari publikasi-publikasi laporan yang memang sudah berdasarkan hasil penelitian yang bisa diuji secara saintifik. Kemudian ditambah juga bukti-bukti lain, kayak misalnya kalau bicara masalah statistik, ya ditambahin statistiknya, ditambahin rekaman, screenshot, atau foto-foto apapun itu yang bisa jadi bukti dari argumentasi yang teman-teman bawa. Oke, itu terakhir ada kata-kata dari Pramudiana Tatur, orang selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi sepintar-pintarnya kita meluaskan wawasan, kalau teman-teman nggak menulis, ya wawasan teman-teman bakal hilang begitu saja dan nggak akan jadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Jadi jangan bosan-bosan untuk menulis. Dari mulai esai, harapannya mungkin nanti lahir jurnal-jurnal ilmiah yang bisa mungkin berskala internasional, atau karya-karya tulis dari teman-teman yang hadir di sini yang bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Itu aja mungkin untuk materinya. Dikembalikan ke MC, mangga Melati. Oke, baik. Terima kasih sekali nih Kang Rafif atas pemaparan materinya. Dan barangkali nih dari tadi, dari teman-teman semua, selama pemaparan materi dari Kang Rafif, ada yang ingin dipertanyakan, boleh langsung tanya aja di kolom chat atau boleh di raise hand, nanti aku tunjuk. Boleh langsung tanya aja. Boleh nih, ada Kang Sidik, boleh langsung unmute aja, Kang. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya. Suara saya masuk data. Aman, masuk. Baik, terima kasih. Sebelumnya pengen ucapin juga terima kasih buat Raffi yang udah menyampaikannya dari materinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidik Abdus Syakur. Saya dari Fakultas Pertanian angkatan 2021. Yang ingin saya tanyakan sih, ini Kang ya, kan saya belum pernah membuat esai kan ya, belum pernah ada gitu. Nah, kira-kira nih menurut Akang apa aja sih gitu? Saya udah kayak kepengen gitu kan, pengen banget bisa bikin esai, cuman bingung gitu kan, apa sih yang harus saya kuasai gitu sebelum saya bikin esai gitu? Apakah saya harus memahami apa gitu? Nah, Kang, ada nggak Kang kira-kira untuk pemula nih seperti saya Kang, yang harus saya kuasai itu sebelum belajar membuat esai itu mungkin seperti itu Kak. Boleh kepada Kang Rafif, mau langsung dijawab aja? Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, misalnya pertanyaan dari Kang Sidik tadi. Kalau misalnya pemula, gimana sih caranya kalau kita mau mulai menulis esai? Yang pertama, Kang, kalau saran saya, kalau misalnya udah punya niat banget, coba deh cari tentang lomba-lomba esai yang itu secara dasar sih yang
topiknya berkaitan dengan topik-topik yang memang sering Akang baca. Lagi sering Akang baca, yang memang lagi Akang kuasai topiknya. Misalnya kalau tadi Akang dari Fakultas Pertanian ya, nah cari tuh lomba-lomba, info-info lomba esai yang topik-topiknya berkaitan dengan pertanian. Nanti biasanya mereka suka ngelempar topik tertentu, nah itu jadiin tantangan tuh Kang, Akang bisa baca dulu terkait itu. Atau bisa cek masalah apa sih yang sebenarnya lagi viral terkait topik itu. Masalah apa sih sebenarnya yang sekarang lagi naik tentang topik itu. Misalnya kalau saya kasih contoh tadi kan tentang pendidikan misalnya. Ada nih lomba esai, dia ngangkat topik isu tentang pendidikan. Oke, saya cek nih apa ya isu-isu tentang pendidikan yang kira-kira bisa saya highlight akhir-akhir ini. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dimulai dari cari dulu lomba-lomba yang itu bisa ningkatin semangat kita. Karena terkadang kita kalau nggak dipaksa atau nggak ke-trigger terhadap sesuatu kan biasanya kurang usaha ya. Kadang kita tuh baru usaha kalau misalnya ada sesuatu yang mancing gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya kita baru akan berusaha untuk PDKT kalau misalnya kita emang udah tertarik sama orang itu gitu kan. Kita lihat oh orangnya tertarik nih, misalnya ganteng nih atau cantik nih, baru misalnya kita tertarik untuk dekat. Nah sama gitu. Kita bisa manfaatin itu dengan coba cek-cek lomba, cari info-info lomba yang ada kaitannya dengan topik yang memang lagi kita pelajari. Kalau saya misalnya dari studi politik, saya bakal cari topik-topik lomba yang berkaitan dengan studi saya, info-info apa lomba-lomba yang topiknya tentang pemerintahan, tentang politik luar negeri dan lain-lainnya gitu. Nah, Kang yang dari pertanian nih bisa cari-cari topik lomba esai yang berkaitan dengan isu-isu pertanian. Nanti ketika topiknya udah dapat, misalnya apa ya topik pertanian yang sekarang lagi hype, Kang, misalnya apa coba? Ada gambaran nggak? Misalnya kira-kira apa sih yang sekarang lagi rame topik pertanian, Kang Sidik? Sampai sekarang sih masih ini kan degradasi lahan gitu, masih pengalihan lahan dari yang asalnya fungsional pertanian ke sekarang tuh rata-rata apa ya pembangunan gitu sih kan. Nah, misalnya kayak gitu tentang degradasi lahan, misalnya alih fungsi lahan. Nah, Akang misalnya cari pendapat apa yang menurut Akang pribadi dulu, pendapat apa yang menurut Akang pribadi dulu akan Akang utarakan terkait degradasi lahan tadi. Kalau saya di studi politik, kita menekankan bahwa pendidikan itu bebas nilai. Kalau kami ya, mungkin dari studi-studi yang lain ada yang berbeda. Kami menekankan bahwa pendidikan itu bebas nilai. Artinya apa? Tidak ada yang benar dan salah dalam berargumen, selagi itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kalau misalnya kita mau pro, silahkan pro, kita mau kontra, silahkan kontra. Nah, misalnya kalau mau diterapkan tuh terkait degradasi lahan atau misalnya alih fungsi lahan. Akang misalnya mau jadi bagian yang pro. Pro-nya kenapa? Sampaikan argumentasinya. Kontranya kenapa? Sampaikan argumentasinya. Nah, kayak gitu. Biasanya kalau udah punya niat, mulai dari mulai ikut aja dulu, terjunkan diri. Mulai dengan esai pertamanya. Nggak masalah, karena kemampuan menulis itu bukan kemampuan yang didapat dari hasil belajar hanya sekedar mendengar. Tapi kemampuan menulis itu kemampuan yang didapat dari hasil tempaan menulis setelah sekian lama. Itu. Hasil tulisan saya zaman SMA sampai tulisan saya akhir baru-baru ini itu bedanya luar biasa, jauhnya luar biasa. Gitu. Saya kadang suka ngetawain tulisan-tulisan saya di zaman SMA atau di zaman awal-awal maba. Gimana cara saya menulis. Gitu. Tapi dari situ teman-teman tahu bahwa tulisan teman-teman berkembang. Makanya kalau misalnya udah punya niat, teman-teman udah punya niat, udah punya keinginan, ingin mulai menulis, nggak usah ragu-ragu lagi, mulai terjunkan aja. Nanti kan kalau misalnya ternyata esainya gagal, tidak lolos atau tidak berhasil, nanti teman-teman bisa evaluasi, bisa lihat kenapa sih, apakah masih ada bagian yang bertele-tele, apakah masih ada bagian yang kurang bagus, kurang pas. Nah, itu nanti dikembangkan di kemudian hari, dikembangkan lagi kayak gitu. Jadi kalau memang udah punya niat bagi teman-teman mungkin yang tadi dibilangnya pemula, ya maju, terjun lagi. Karena dalam menulis nggak ada bedanya antara pemula dengan senior. Dalam menulis, gagasannya sama teman-teman. Teman-teman punya kapasitas otak yang gitu-gitu aja kan. Gitu. Kapasitas otak yang sama semuanya gitu. Nggak ada yang lahir dengan kapasitas otak yang jauh lebih brilian gitu dibandingkan yang lain. Sebenarnya sama-sama aja. Yang membedakan adalah seberapa banyak teman-teman membaca,
memberi makan si otak itu sendiri gitu. Ya karena kalau misalnya teman-teman mau menulis, kuncinya harus banyak membaca. Kalau menulis ya harus banyak membaca. Jangan sampai teman-teman mau menulis tapi membacanya juga kurang. Jadi menulis itu cara meluapkan gagasan, sementara untuk menumbuhkan gagasan ya lewat membaca. Kayak gitu, Kang Sidik. Baik, Kang. Siap, Kang. Hatur nuhun. Mungkin sih, Kang, ada, kalau misal bertanya lagi, boleh nggak nih? Teh. Boleh. Oke, mungkin saya penasaran sekalian aja. Halo, suara saya masuk nggak? Masuk, Kang. Oke, mungkin ini sih, Kang, saya tadi di agak gimana ya, gitu di tentang struktur esai yang terutama bagian argumentasi ya, Kang, ya. Yang tadi kalau bilang itu di paragraf 3 sampai 4. Nah, kan itu kan tadi dikatakan perlu banget dikuatkan oleh suatu kutipan ataupun suatu data. Nah, data itu kan boleh nggak sih, Kang, kalau kita misal kan saya masalah pertanian sih kebanyakan gitu ya pasti melibatkan selain dari sisi apa ya istilahnya pemerintahnya, kalau nggak lembaga-lembaga perlu juga informasi dari masyarakat atau petaninya gitu Pak. Kutipan tambahan ataupun penguatnya itu menggunakan kutipan dari hasil wawancara dengan petani gitu kan, yang ini mungkin kan petani cuma ngurus lahan gitu, tapi argumentasi dari itu emang nyata gitu kan yang berdasarkan. Boleh nggak sih kan seperti itu kira-kira? Kalau ada. Terima kasih. Oke. Boleh nggak misalnya kita mengutip dari hasil wawancara yang kita lakukan sendiri. Sebenarnya esai ini kan strukturnya singkat ya Kang ya. Esai ini strukturnya singkat sekali gitu. Untuk klaim-klaim yang seperti itu bisa, tapi kalau hemat saya sih jangan dimasukin sebagai kutipan langsung. Jangan dimasukkan sebagai kutipan langsung. Tapi Akang bisa berikan sebagai klaim, terus coba kutip dari hasil jurnal ilmiah yang berkaitan dengan argumentasi yang sedang Akang bawa. Jadi nggak perlu di highlight masalah pendapat warganya. Pendapat warganya boleh dijadikan pendukung, tapi tetap yang diutamakan ada data yang memang itu dari jurnal atau hasil penelitian yang memang jauh lebih tinggi lagi dari situ. Kenapa? Karena untuk wawancara sendiri nanti kan ada mekanisme validasinya lagi kan, gitu. Apakah wawancara kita sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah? Ada mekanisme validasinya lagi. Karena dalam ilmiah, dalam narasi ilmiah atau dalam pengujian data ilmiah itu biasanya ada istilah-istilah seperti sesat pikir dan lain-lain. Salah satu poin di dalam sesat pikir itu adalah ketika seseorang peneliti atau seseorang pemikir itu dia beranggapan satu atau dua atau tiga kasus yang terjadi pada individu-individu tertentu itu mempengaruhi individu secara menyeluruh. Nah, itu tadi. Makanya kan kalau penelitian ada istilah sampling dan lain-lain ya. Bahkan untuk penelitian kualitatif aja, wawancara pun ada mekanisme samplingnya. Sejauh apa sih sampai data itu dianggap valid gitu Kang. Jadi untuk mengutip wawancara dan itu dijadikan data penguat, saya rasa kurang begitu pas untuk ditaruh di esai. Gitu. Karena nanti hanya akan memenuhi esainya gitu untuk memvalidasi hasil wawancara tadi. Sementara banyak data-data lain yang bisa diangkat untuk jadi sumber penguat argumentasi kita. Gitu kan. Baik, Kang. Terima kasih. Jadi Kang, mungkin saya ingin menjelaskan lagi. Jadi lebih baik memasukkan data penguatnya itu benar-benar dari hasil riset melalui jurnal atau yang kita cari itu ya Kang. Iya, betul kayak gitu. Dari riset, jurnal, atau mungkin laporan berita pun boleh. Laporan berita boleh, kalau ada laporan berita ya. Online misalnya kayak ada aksi demonstrasi, warga menolak, bla 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 bla. Nah, itu boleh. Laporan-laporan kayak gitu boleh. Report boleh. Tapi kalau untuk kita cari sendiri itu terlalu lama kan nanti prosesnya. Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Terima kasih juga atas kesimpulannya.
Oke, baik. Terima kasih juga kepada Kang Sidik. Udah puas nih Kang atas jawabannya? Oke, makasih juga buat Kang Rafif yang sudah bertanya. Dan gimana nih teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, ini ada Teh Rin dulu. Ini Teh atau Akang ya? Boleh langsung on mic aja. Baik, Teh, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Tazkiyatun Nafsi. Saya izin bertanya kepada Kang Rafif. Kan tadi sempat disinggung ya, dalam kutipan dan juga bukti kita itu bisa mencantumkan bukti foto gitu, Kang, screenshot gitu. Tapi sejauh ini saya belum pernah menemukan esai yang mencantumkan foto gitu, Kang. Apakah itu benar-benar diperbolehkan atau tidak gitu dalam sebuah esai? Sama cara membuat kutipan yang bagus untuk sebuah esai itu seperti apa, dan apakah kita bisa menggunakan footnote dalam sebuah esai seperti itu, Kang? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kepada Teh Rien. Boleh langsung saja Kang. Oke. Untuk masalah apa yang mau kita tampilkan ya Teh, masalah tadi sumber apa yang mau kita pakai untuk jadi penguat, sebenarnya itu kembali lagi ke topik yang mau ini ya, kembali lagi ke topik yang mau kita pakai gitu. Memang sih sejauh ini jarang sekali ada esai yang dia menampilkan foto gitu. Tapi saya nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada isu-isu tertentu, ada hal-hal tertentu yang memang memerlukan bukti pendukung, gambar dalam bentuk gambar atau apapun itu gitu untuk jadi ini kita. Karena sejauh ini ya, saya mungkin kalau untuk detailnya lagi, kaidah kebahasaan mungkin nanti harusnya ada anak FIB ya dari Fakultas atau dari Sastra Indonesia gitu yang dia bisa menjelaskan. Tapi kalau dari yang saya temui selama ini nggak ada larangannya juga gitu untuk kita menampilkan bukti pendukung berupa gambar, statistik dan lain-lain gitu. Jadi mungkin bisa-bisa saja ya kalau misalnya dalam topik yang dibahas itu memang memerlukan penting untuk memasukkan data berupa gambar gitu. Kayak gitu. Terus tadi ditanya masalah bagaimana kita membuat kutipan yang baik. Dalam esai itu kalau misalnya kita bikin kutipan, tidak seperti teman-teman menulis artikel berita ya, yang dia kutipannya dengan kutipan langsung yang pakai tanda kutip 2. Gitu. Tanda kutip 2, terus kata-katanya langsung seperti apa gitu. Tapi dibuat kutipannya itu jadi narasi yang dia running di dalam si artikel gitu. Biasanya kita bikin kutipan yang running di dalam, misalnya bla bla, argumentasinya bla 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 bla, hal ini didukung oleh pendapat dari siapa, nama penelitinya, misalnya hal ini didukung oleh pendapat dari Melati Taufan Putri dalam kurung 2020 misalnya, jurnal dia 2020 yang menyatakan bahwa bla 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 bla. Nah, itu kutipannya seperti itu bisa. Atau langsung kutipannya bla 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 bla, dan ternyata itu argumentasi atau kutipan dari tulisan seseorang, bisa langsung di akhir dikasih kutipan running Melati, 2022 misalnya kayak gitu. Nah, itu beberapa cara-cara untuk mengkutip yang sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Kalau misalnya pengen dibuat jadi footnote bagaimana? Boleh-boleh aja kita membuat kutipannya itu dalam bentuk footnote. Tadi footnote-nya bener ya, Teh Rin ya? Iya, Kang, betul. Ya. Kalau dibuat dalam footnote boleh-boleh aja dibuat dalam footnote. Tapi sejauh ini yang lebih sering dipakai sih, yang saya tahu ya, yang lebih sering dipakai itu kutipan yang running, bukan yang footnote ke bawah, tapi yang running. Biasanya yang pakai footnote ke bawah itu untuk kajian hukum gitu kalau nggak salah. Saya lupa ingat ya. Cuma kalau sejauh ini sih yang saya sering temui itu biasanya running di dalam. Jadi dibuat running. Maksudnya dibuat running tuh jadi dia bukan footnote yang turun ke bawah, tapi dia langsung ditulis pakai tanda kurung di dalamnya gitu. Kayak gitu, Teh Rin. Nangkep nggak Teh Rin maksudnya Teh Rin? Iya, Kang. Terima kasih atas penjelasannya. Namun, kalau misalkan kita mau menggunakan kayak pendapat ahli, misalkan suatu teori komunikasi, misalkan kita tuh menggunakan pendapat ahli, nah itu tuh perlu dibuat kayak yang tadi gak kayak dalam kurung gitu. Perlu. Itu kan nanti
rujukan. Oh, kalau misalnya namanya udah disebut, oke gini deh. Saya coba kasih contoh artikel ya, biar kita biar kita bisa kebayang gitu. Karena kalau di nalar emang pasti agak pusing bentar ya. Saya kasih contoh artikel ya. Bentar ya, Teh. Oke, sambil buka filenya. Jadi memang setiap mengutip, mau itu teman-teman mengutip dari statement ahli ataupun mengutip dari jurnal ilmiah, mengutip dari artikel berita atau apapun itu, tetap jangan lupa buat masukin citasinya gitu. Citasinya seperti yang tadi disebut ya, dia di dalam kurung. Tapi kalau misalnya namanya udah disebut duluan, kayak tadi misalnya diungkapkan oleh Rin pada bukunya, pada jurnalnya berjudul bla 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 bla. Nah, nanti citasinya tinggal kasih tanda tahunnya aja gitu. Nggak usah dibikin lagi tanda kurung. Rin, 2020 misalnya. Nah, nggak perlu lagi dibikin kayak gitu. Bentar ya, coba deh. Ini agak lama ini kebuka. Oke, sambil nunggu akangnya buka foldernya, aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya. Nanti di akhir bakal ada sesi absen, jadi jangan dulu live ya teman-teman. Nah, oke. Ntar nih. Ini saya share screen lagi ya. Masuk teman-teman gambarnya? Masuk Kang. Oke. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini kutipan langsung nih. Ini kutipan yang running. Ini kutipan yang running. Dia langsung masuk UNESCO 2020. Ini salah satu contoh kutipan yang langsung. Tanpa menyebutkan bahwa dia mengutip dari UNESCO. Tapi langsung dimasukin di akhir UNESCO 2020. Terus kayak gini juga. Nah, ini berarti Charles 2027. 2007. Ini ngegambarin bahwa dari sini kita bisa nangkap, oh ya ternyata kalimat ini itu dia ambil dari statementnya Charles 2007. Nanti ini kan bersambungnya ke referensi teman-teman, ke daftar pustaka teman-teman. Jadi nanti orang bisa ngecek, ini tuh Charles 2007 tuh Charles yang mana sih 2007? Dia bisa ngambil ke bagian sini. Tuh, daftar pustaka, cari misalnya ada Charles nggak 2007, kayak gitu. Dari situ bisa dicek gitu. Kalau di sini nah kayak gini nih. Ini yang salah nih. Ini salah nih kayak gini nih. Ini salah. Ini kebetulan ada contoh salah nih. Contoh salah. Serta dimensi dari digital entrepreneurship menurutnya terus malah sama dia dikasih koma, dikasih tanda kurung. 2020. Nah, ini nggak seperti ini harusnya. Tapi menurut siapa? Menurut dan Steiner. Tahunnya baru dikasih kurung 2020. Nah, ya itu bla 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 kayak gitu. Contohnya, ini kebetulan ada contoh salah nih. Ini padahal jurnal disertasi mahasiswa S3. Tapi ternyata masih bisa ada salah-salah nulis kayak gini. Jadi teman-teman harus bisa lebih pede. Kalau mahasiswa S3 aja masih bisa bikin kesalahan kayak gini dalam nulis, ya nggak masalah. Kalau teman-teman masih S1 ternyata masih ada kesalahan-kesalahan dalam menulis. Dia harus bisa lebih pede. Gitu Teh Rin. Oke Kang, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya. Oke, makasih juga Teh Rin atas pertanyaannya. Dan boleh langsung ke Kang Rotu. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Kak? Aman.
Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rotua Rahmat dari Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Jadi izin bertanya ya Kak, sebelumnya saya cukup sering mengikuti lomba esai dan biasanya itu terdapat ketentuan bahwa esai yang diminta itu maksimal minimal 1.000 atau 1.500 kata gitu Kak. Sehingga terkadang ketika membuat bagian pembahasan seringkali saya merasa stuck gitu Kak, kayak buntu gitu. Jadi udah bingung mau ngelanjutinnya gimana dan akhirnya saya mengulang beberapa kata dan menambahkan kalimat-kalimat yang terkesan basa-basi gitu Kak untuk menutupi kekurangan kata yang ada di esai saya. Jadi yang ingin saya tanyakan apa sih Kak kayak tips and trick yang biasanya Kakak pakai gitu ketika Kakak ngerasa buntu untuk melakukan penjelasan lanjutan terkait argumen Kakak. Itu aja sih Kak. Oke, ya ini bagus nih poinnya. Memang ada beberapa lomba esai yang dia ngasih limit kata itu cenderung banyak sebenarnya. Dia bisa 1.000 sampai 1.500 ya tadi. Tapi biasanya juga ada yang 500 sampai 1.000 gitu. Tapi ada yang bisa lebih dari 1.000 sampai 1.500. Nah, gimana kalau misalnya kita sampai ngalamin kondisi yang tadi dibilang sama Kak Rotu? Kalau misalnya stuck dalam argumentasi, boleh nggak kalau kita nambahin sedikit basa-basi atau kita nambahin hal-hal yang mungkin sebenarnya itu ditambah-tambahin gitu ya, bukan inti utama dari artikel yang kita buat. Bisa-bisa aja, boleh-boleh aja, tapi itu yang tadi saya sampaikan di slide materi, jangan munculin itu di bagian pembuka. Gitu. Jangan munculin itu di bagian pembuka. Jadi itu diselip-selipin di dalam bagian tengah argumentasi nggak masalah. Selip-selipin di bagian tengah argumentasi, bagian tengah argumentasinya dibikin agak panjang, agak melebar argumentasinya, nggak masalah. Tapi jangan dibikin di awal pembukaan. Jangan dibikin di awal pembukaan. Terus kita bisa ngakalinnya lewat memperpanjang bagian. Jadi gini, kalau dalam paragraf itu kan biasanya ada tadi yang saya bilang ada pokok pikiran. Ada inti utama dari paragraf itu sebenarnya apa? Materi utama dari paragraf itu. Nah biasanya inti utama dari paragraf itu kalau nggak dia ada di kalimat awal, kalimat tengah, atau kalimat akhir. Nah kalau misalnya kita mau, teman-teman mau nulis dan inti utamanya itu semua ditaruh di kalimat awal, nah bagian bawahnya bisa dipanjangin, silahkan dipanjangin untuk ngakalin jumlah kata yang memang harus banyak. Tapi tetap to the point-nya dibikin di kalimat-kalimat awalnya. Kalimat-kalimat awalnya tetap dibikin to the point, dibikin argumentasi-argumentasi utamanya di kalimat-kalimat awal. Jadi bisa tetap memenuhi jumlah kata, tapi draft esainya pun nggak jadi bertele-tele dan nggak jadi hal basa-basi yang terlalu terlihat. Jadi basa-basi dikit untuk menambahi jumlah kata nggak masalah, tapi jangan sampai terlalu terlihat. Jangan sampai kasusnya kayak gini. Saya pernah bantu ngedit mahasiswa doktoral. Waktu itu ada mahasiswa doktoral, dia habis bikin disertasi, terus dia mau merubah itu jadi jurnal. Terus saya bantu untuk ngedit. Ketika saya bantu untuk ngedit, saya tunjukin sama dia, waktu itu disertasinya itu sekitar nyaris 1.000 halaman gitu. Wih, tebel banget, disertasinya itu tebel banget gitu. Dan harus dijadiin jurnal 5.000 sampai 6.000 kata, teman-teman. Dan 5.000 6.000 kata itu kan cuma 20 lembar ya. Sementara disertasi dia 1.000 halaman gitu. Panjang banget, itu panjang banget. Saya udah mikir, wah ini bakal surplus nih. Ini bakal surplus banget. Dan ternyata ketika saya coba garis-garisin highlight ini loh Pak gitu. Nih bagian-bagian ini bagian-bagian ini dimasukin, jadiin jurnalnya, masukin. Bagian ini nggak perlu. Ternyata kurang untuk jadi 5.000 kata, bahkan untuk jadi 5.000 kata aja kurang, teman-teman. Jadi kebayang kan 1.000 lembar itu berapa banyak basa-basi yang dia taruh di disertasi dia gitu, dari topik utama yang dia bawa. Gitu. Nah jangan sampai separah itu tapi gitu basa-basinya. Gitu. Kalau misalnya ya diupayakan lah stuck itu untuk misalnya
limitnya itu 1000 kata gitu. Ketika teman-teman udah 800, sisa 200 lagi, terus sisa 200-nya diatur untuk sisa 200-nya misalnya diambil untuk basa-basi. Nah, itu bisa-bisa aja gitu. Tapi jangan sampai dari 1000 kata, 500-nya gagasan, terus yang 500-nya lagi basa-basi. Nah, gitu. Jangan sampai lah kalau kayak gitu ya. Gitu, Kang. Oke, gimana? Apa jawabannya sudah menjawab? Oke, Kak, udah cukup banget. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih kembali, Kang Rotu. Oke, ke teman-teman yang lain ada yang masih mau ditanyakan nggak? Boleh langsung resen aja atau di kolom chat. Atau sambil nunggu teman-teman, aku juga sebenarnya ada pertanyaan nih, Kang. Karena sebenarnya dari tadi yang dapat insight bukan cuma teman-teman aja, tapi aku juga selaku MC dapat banget insight-nya, karena ini benar-benar insightful dan aku juga baru tahu gitu. Jadi gini, Kang, sekarang kan beasiswa-beasiswa juga kan banyak yang membutuhkan esai ya, Kang. Nah, gimana sih caranya kita di esai itu menarik perhatian juri, tapi kita nggak membanggakan diri sendiri gitu. Sedangkan di esai ini kan kita harus menonjolkan diri sendiri, tapi gimana caranya kita yang nggak kayak membanggakan diri sendiri banget gitu. Kalau ini berarti di luar esai akademik ya. Ini bukan lagi esai akademik. Karena kalau esai akademik itu beda sama esai untuk beasiswa. Kalau esai untuk beasiswa itu biasanya kita menceritakan, dia formatnya bercerita. Dia formatnya bercerita. Nah, gimana sih supaya dia bisa bagus, menarik, tapi juga tidak berlebihan? Sebenarnya kadang sih kita nggak sadar gitu sejauh mana artikel kita bisa dianggap berlebihan atau sejauh mana tulisan kita bisa dianggap berlebihan atau enggak gitu. Apalagi kalau beasiswa itu kan kita ngebahas tentang diri sendiri ya. Kadang kita kalau udah ngebahas tentang diri sendiri otomatis pengen pencitraan dong gitu. Pengen yang bagus-bagusnya semua, yang keren-kerennya semua ditonjolkan. Sederhananya cukup munculin hal-hal yang relevan gitu. Cukup munculin hal-hal yang relevan. Kalau misalnya kita mau bicara masalah prestasi, bahas prestasi 3 tahun terakhir. Nggak perlu bahas prestasi dari SD, pencapaian dari SD misalnya. Ada yang dari SD, di beasiswa dimasukin dari SD, saya sudah rajin ikut lomba cerdas cermat, setiap tahunnya saya menang misalnya. Nggak perlu. Cukup masukin 3 tahun terakhir. Kalau misalnya kita mau apply beasiswa untuk masuk S1, berarti cukup prestasi kita selama SMA. Itu pun cukup yang relevan dan yang utama. Kayak misalnya kita bahas prestasi-prestasi utamanya yang misalnya dia dapat peringkatnya nasional misalnya, terus peringkat internasional kalau ada mungkin gitu. Nggak perlu terlalu semua yang sampai ke lomba cerdas cermat antar kelas gitu, kita masukin, nggak perlu seperti itu. Terus biasanya beasiswa juga esainya itu menuntut supaya kita menunjukkan sejauh mana peran kita di masyarakat, gitu teh. Peran kita di masyarakat itu sejauh apa. Jadi jangan cuma bahas masalah pencapaian, tapi bahas aktivitas kita sehari-hari. Kayak misalnya terlibat di BEM misalnya, terlibat di BEM-nya di bagian apa yang tugasnya untuk misalnya mengakomodasi peningkatan kualitas mahasiswa, misalnya kayak gitu. Atau tentang kajian, fenomena sosial, lah kayak gitu. Itu biasanya nanti berkaitan juga, karena di aktivitas nyata itu kita kan cenderung nggak sombong ya, tapi kita mendeskripsikan sejauh apa kita mengabdi untuk masyarakat. Jadi kita nggak melulu bicara masalah prestasi gitu. Kayak gitu untuk esai ini ya, esai apa beasiswa ini di luar esai akademik. Iya nih, karena tadi aku keinget juga Kangnya ini ya penerima BU juga kan, jadi nyambung lah ke esai beasiswa gitu. Terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Dan buat teman-teman di sini nih, ayo jangan sia-siakan kesempatan mumpung kita masih ada Kang Rafifnya juga dan mumpung masih waktunya nih. Oke, boleh nih Teh Rara untuk unmute aja langsung. Terima kasih Teh atas waktunya. Sebelumnya maaf banget kalau suaranya agak berisik sana sini. Aku mau nanya Kang, karena jujur dari tadi aku perhatiin kayak aku suka speechless gitu saking kerennya pemateriannya. Aku penasaran kalau misalnya
lagi bikin kayak esai gitu, tapi ngambil kutipan kayak kutipan penelitian orang. Dia juga di jurnal itu tuh ngambil lagi dari orang lain, kan suka ada double-double dalam kurung gitu ya, atau gimana ya. Itu tuh sebenarnya nulisnya gimana sih, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, kalau misalnya ada kita mengutip dari tulisan seseorang dan ternyata orang itu juga di situ mengutip lagi dari orang lain. Gimana tuh caranya? Baiknya sama teman-teman ditelusuri lagi atau dikutip dari kutipan utamanya. Gitu. Jadi dikutipnya tetap dari kutipan utamanya. Jadi kalau misalnya saya mengutip dari tulisannya, misalnya Teh Rara menulis jurnal, terus di jurnal itu Teh Rara mengutip tulisannya Teh Melati misalnya. Nah, saya akan tetap mensitasi utamanya ambil dari tulisan Teh Melati. Bagusnya sih begitu. Kenapa? Karena berarti saya juga menelusuri sampai ke tulisan Teh Melati. Nah, tulisan Teh Rara pun akan tetap saya masukkan nanti di bagian daftar pustaka. Kenapa? Karena Teh Rara itu tulisannya jadi jembatan sampai saya menemui tulisan Teh Melati. Itu yang masuk jadi bagian pertimbangan saya dalam menulis. Tetap jadi referensi. Kayak begitu. Jadi usahakan hindari mengutip dari kutipan orang, mengutip orang yang mengutip kutipan orang. Itulah, pokoknya gitulah. Jadi usahakan menghindari yang begitu, Teh. Jadi jangan sampai nanti jadi double kutip gitu. Atau misalnya malah ditulis di artikel kita mengutip dari Rara 2020 yang mengutip Melati 2018 bahwa bla 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 bla. Nah, jangan sampai kayak begitu. Nggak bagus. Karena artinya apa? Artinya kita mengutip sesuatu yang sebenarnya belum tentu itu sejalan sama narasi kita. Gitu. Karena mungkin aja misalnya Teh Rara mengutip kata-katanya Teh Melati. Teh Melati bilang bahwa dalam hal ini pendidikan dapat berkembang secara pesat apabila dilakukan bla 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 bla. Terus saya langsung ngutip tuh, ini nih tentang pendidikan, saya kutip gitu. Dari apa yang dikutip oleh Teh Rara, tulisannya Teh Melati. Saya nggak telusuri dulu ke tulisannya Teh Melati, saya kutip dan itu saya masukkan ke paragraf saya gitu, untuk mendukung tentang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ternyata setelah ditelusuri, Teh Melati itu di tulisannya membahas tentang pendidikan di Zimbabwe misalnya, yang nggak ada korelasinya gitu, dengan apa yang saya tulis sebenarnya gitu. Nah, khawatirnya begitu, kejadian yang seperti itu. Sebenarnya apa yang kita kutip itu justru nggak relevan. Kenapa? Karena kita nggak sempat membaca sejauh sana. Jadi bagusnya sih kayak gitu. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip sama kayak yang suka nanya, boleh nggak sih kita kalau mengutip dari Wikipedia? Gitu. Ada tuh, suka ada biasanya yang nanya, boleh nggak sih kita ngutip dari Wikipedia? Wikipedia itu boleh untuk dibaca. Dan referensinya. Nah, biasanya nanti di bagian referensi itu yang bisa kita kutip. Karena biasanya referensinya itu ada yang jurnal, ada yang buku, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan bosan untuk menelusuri. Teman-teman baca satu buku nih. Saya pun gitu kok. Saya di rumah jadi ada beberapa buku gitu. Jadi ada lumayan jumlah buku. Itu karena ketika saya baca buku A, ternyata si penulis A itu mengutip dari penulis B. Saya telusuri. Oh, ternyata penulis B juga punya bukunya judulnya ini. Saya cari juga, saya baca juga. Oke, ternyata si penulis B mengutip juga keilmuannya dari penulis C. Saya cari lagi penulis C. Oh, ternyata bukunya seperti ini. Akhirnya itu justru nambah wawasan kita sendiri untuk bisa lebih paham secara mendalam terhadap satu topik gitu, Teh. Jadi itu jadi tips sebenarnya untuk nambah-nambah referensi penelusuran kita. Terima kasih, Kak. Kayaknya aku mau nanya satu lagi berkaitan tentang buku. Kalau misalnya tips supaya gak bosen gitu ya Kak baca buku. Kadang aku tuh tipikal yang kalau baca buku sebentar, sekitar 10 menit kayak udah nguap, udah ngantuk. Ada nggak sih Kak tipsnya gitu biar di suasana baca buku tuh jadi lebih seru dan lebih enjoy gitu dan gak ngantuk. Makasih Kak. Ini tips untuk baca buku ya. Ini kebetulan waktunya juga masih panjang banget ya. Sampai jam 3 ya. Barusan saya cek rundown sampai jam 3 ya. Panjang banget. Oke. Jadi untuk baca buku, kalau misalnya teman-teman punya masalah yang sama, ini penting banget nih.
membaca, karena kita bakal susah menulis kalau otak kita nggak dikasih asupan nutrisi. Nutrisinya nggak cuma 4 sehat 5 sempurna ya, yang ternyata udah dikoreksi salah, ternyata jangan 4 sehat 5 sempurna, tapi masih harus dilengkapi lagi. Nggak cuma itu, tapi ditambah pakai bacaan-bacaan, bahan-bahan bacaan. Gimana kalau misalnya kita orang yang cepat jenuh terhadap satu bahan bacaan? Saya pribadi itu cepat sekali jenuh untuk baca satu bahan bacaan. Bener-bener kadang nggak sampai beberapa hari itu udah jenuh, karena dulunya yang suka dibaca itu komik Naruto, Detektif Conan, Hai Nico. Kalau teman-teman ada yang tahu ya, itu komik-komik lama, mungkin masih ada yang teman-teman yang baca. Sampai ketika baca buku-buku tebel gitu, baca buku-buku tebel mungkin kadang yang tipis-tipis kok tuh, buku-buku tipis juga kadang bosen gitu bacanya, baru bosen bacanya. Terus gimana sih? Kalau saya pribadi, kalau mau teman-teman contoh silahkan, bukan merubah suasana ya, karena kalau untuk merubah suasana tuh saya nggak tahu itu bakal berhasil apa enggak. Cuma kalau saya sendiri sih biasanya karena saya cepat bosan orangnya, jadi saya skimming. Jadi ketika baca buku saya skimming. Saya baca itu langsung baca sekelas, nggak perlu terlalu benar-benar memahami setiap katanya gitu. Kayak tadi biasanya teman-teman ini sebenarnya kalau di dalam prodi politik ada yang anak IPOL nggak, di sini nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya kasih tahu deh. Biasanya kalau saya sendiri di prodi IPOL itu karena kita bahan bacaan kita banyak, terus tebal-tebal gitu kan, bahan prodi IPOL itu bacaannya gitu, maka kita diharuskan untuk skimming. Nah, makanya akhirnya jadi kebiasaan tuh buat skimming. Biasanya penulis itu naruh apa yang mau dia gagasan utama dia, apa yang mau dia sampaikan, itu di paragraf pertama dan di kalimat-kalimat pertama setiap paragraf. Gitu. Biasanya saya skimming kalau buku-buku, ini bukan lagi baca novel ya Teh ya, tapi baca buku-buku yang kaitannya sama materi gitu, kayak tadi gitu, tentang identitas, buku-buku materi. Saya baca paragraf pertama dari bab, masuk bab 1, paragraf pertama. Oke, paragraf pertamanya bilang gini. Oke, masuk ke paragraf 2, lihat kalimat pertama, oke, dia nyampein ini, kalimat ketiga, kalimat ini. Terus pas ada di bagian yang separagraf itu perlu kita ketahui, kayak misalnya dia bakal nyampein data nih di paragraf ini. Nah, bisa tuh lanjutin. Data-data apa aja yang dia sampaikan. Masuk lagi berikutnya. Karena terkadang penulis pun jenuh, tapi dia butuh ngejar target kata. Maka ada paragraf-paragraf, ada halaman-halaman, bahkan ada lembar-lembar yang itu pengulangan, sebenarnya repetisi. Ada pengulangan-pengulangan yang ada halaman-halaman yang sebenarnya itu repetisi. Sebenarnya udah dibahas di paragraf-paragraf sebelumnya. Tapi nggak perlu. Kayak tadi lah gitu. Bahkan sekelas disertasi aja yang saya temuin, ada disertasi yang itu dari 1000 lembar mau dibikin jadi 20 lembar, kurang gitu. Nah, itu loh. Jadi jangan mau dibodohin sama ini ya, gitu, dibodohin sama gaya penulis gitu. Karena terkadang ada penulis-penulis yang dia nggak, kecuali tetehnya kita harus pahami per paragraf supaya kita tahu ceritanya kayak gimana. Itu beda lagi. Tapi kalau yang dibaca buku materi, cepet-cepet aja inti. Membaca loncat pun nggak masalah sih kalau saya. Membaca loncat pun nggak masalah. Kayak gitu. Itu seenggaknya bisa jadi jadi pelengkap buat kita yang kurang bisa lama baca buku, yang cepat bosen, tapi perlu untuk baca buku untuk nambah-nambah insight pemikiran. Itu Teh Rara. Sangat menjawab sekali. Terima kasih banyak Kak atas insight-nya. Oke, terima kasih kembali nih kepada kepada Teh Rara yang sudah menjawab. Boleh kepada teman-teman yang lain, karena waktunya masih lama nih. Oke, boleh langsung aja Teh Aul. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Kak Teh Melati dan juga Kak
Rafif, saya izin bertanya Kang terkait dengan strategi atau kiat khusus agar memenangkan lomba esai mungkin dalam bidang sosum ya atau sosial humaniora seperti misalkan ekonomi, pendidikan ataupun bidang sosial lainnya. Karena sependek pengetahuan saya yang saya ketahui itu hanya di bidang saintek, misalkan membuat body lotion dari biji mengkudu kah dan sebagainya. Dan saya tuh kayak masih bingung gitu loh Kang, terkait ide apa sih yang bisa saya lakukan agar bisa memenangkan lomba esai di bidang sosum. Terima kasih Kang. Ini kalau misalnya kita mau memenangkan lomba esai di bidang soshum, apa sih kiat-kiatnya gitu? Mungkin kalau saintek dia kayak tadi yang contohin lebih ke pengembangan ini ya, pengembangan sainsnya gitu. Pun sama sebenarnya kalau untuk soshum lebih sama, dia pengembangan akademiknya dari soshum. Biasanya ketika kita artikelnya yang mau kita tulis, esai yang kita tulis atau lomba yang kita bahas itu tentang soshum, sosio humaniora, permainan isu itu yang penting lah. Jadi kita harus benar-benar memahami sebenarnya topik ini tuh arahnya kemana. Jadi si penilai ini, si panitia sebenarnya tujuannya itu mau kemana arahnya. Biasanya kan temanya dia ngambilnya tema besar ya. Temanya biasanya dia ngambil tema besar, terus nanti dipotong lagi ke topik-topik di bawahnya, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan. Nah, kalau sosum itu biasanya saya lihatnya kayak gitu. Topiknya nanti dibagi lagi jadi kayak gitu. Nah, kita harus tahu nih, dari topik besar tadi, masalah yang nyata, bagusnya carinya yang nyata, masalah yang nyata yang memang spesifik ada. Dan memang masih jadi perdebatan, itu apa? Nah, di situ masukin gagasan yang kita punya, ide yang kita punya. Nah, kalau mau menang di permainan gagasan, nanti sejauh mana gagasan kita itu bisa menjawab hal tersebut dan gitu. Makanya balik lagi, sejauh mana kita membaca, apalagi di sosum, itu penting banget. Sejauh mana kita membaca update-update jurnal-jurnal terbaru, update jurnal terbaru. Jadi kalau misalnya sitasi yang kita pakai itu masih sitasi dari tahun sekarang 2022, sitasi yang kita pakai itu atau kutipan-kutipan yang kita pakai itu penelitian-penelitian tahun 2010, 2011, waduh itu udah ketinggalan banget. Kita udah kelewat banyak penelitian. Karena dulu dosen saya sih pernah memang ngomongnya agak ini ya gitu, agak ketus ya, tapi memang jadi pegangan juga bagus gitu. Kalau misalnya kita jangan sombong, bukan kita satu-satunya orang di dunia ini yang meneliti tentang topik itu. Dan kita bukan orang pertama yang baru kepikiran bahwa itu adalah sebuah masalah. Jadi kita harus sadar bahwa di luar sana pasti udah ada orang-orang lain yang mungkin sudah terpikir permasalahan itu. Kayak gitu. Makanya nggak cuma masalah pemilihan strateginya ya, masalah pemilihan isu spesifik, tapi juga masalah pembentukan argumentasi yang dia harus benar-benar up to date dan didukung oleh penelitian-penelitian yang kuat. Contoh misalnya dulu saya waktu pas zaman maba 2017 tadi juga sempat dikutip ya, esai, saya pernah ikut esai, lomba esai itu tentang waktu itu politik internasional yang waktu itu lagi rame-ramenya, sebenarnya isu yang lagi rame-ramenya waktu itu saya lupa apa, tentang Rohingya gitu, saya lupa ada isunya waktu itu. Pokoknya kegelisahan yang saya angkat itu adalah tentang bagaimana ASEAN itu membentuk satu hubungan kerjasama, tapi tidak bisa saling mengintervensi dalam hal apapun. Jadi sebenarnya kita membuat ikatan yang tidak ada ikatannya gitu. Kalau misalnya ada masalah di negara lain, kita nggak bisa intervensi bahkan sekedar untuk memberikan tekanan. Beda dengan Uni Eropa dan lain-lain. Nah, itu tuh saya masukin di dalam tulisan saya dan memang saat itu lagi update dengan kondisi saat itu. Tapi kalau misalnya sekarang ada topik ngebahas tentang politik internasional dan saya bahas lagi tentang ASEAN, ya mungkin benar dan bagus. Tapi mungkin akan kalah poinnya dibandingkan dengan orang-orang lain yang dia bahas topik terkini yang memang lagi jadi masalah saat ini di tataran politik internasional kayak gitu. Jadi gitu sih Teh. Dan balik lagi memang, apalagi untuk kita anak-anak soshum harus ingat bahwa penilaian seobjektif apapun penilaian itu tetap subjektif.
gitu. Jadi seobjektif apapun penilaian itu tetap objektif. Kenapa? Karena penilaian objektif itu sebenarnya gabungan dari subjektif gitu, yang kemudian disatukan jadi penilaian objektif. Jadi tetap subjektif. Jadi ketika menulis tetap harus bayangkan gimana caranya tulisan ini menarik perhatian dari orang yang akan menilai. Ya otomatis dia harus up to date, dia harus membawakan isu-isu terkini dan isu yang masih menjadi pertanyaan dan hangat untuk diperbincangkan. Dan otomatis membawa posisi yang menarik. Jadi jangan sampai, contohnya gini, kasus yang dibawa adalah masalah yang masih pro kontra di soskum sekarang, masalah ini deh, kemarin deh, pendaftaran media digital, PSE, tahu kan? Teman-teman mantau mungkin pendaftaran beberapa media sosial yang harus daftar ke Kominfo, yang kemarin diancam untuk diblokir, ada WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Misalnya tentang itu. Teman-teman angkat tuh topik itu karena lagi panas. Terus misalnya, kalau teman-teman berani, teman-teman hadir dengan perspektif yang berbeda dari perspektif yang ada, yang dominan berkembang. Misalnya saat ini, banyak yang memprotes. Bahwa ini tuh begini, ini tuh hanya mengekang atau buang-buang waktu, seharusnya ada kebijakan yang jauh lebih efektif, bla 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 bla. Dan teman-teman ternyata hadir jadi kontranya dari argumentasi yang memang sudah sering, sudah awam. Itu akan menarik untuk yang membaca. Ketika melihat di awal, oh dia bakal bawa argumentasi kontra nih, otomatis dia nggak akan sama dengan artikel-artikel yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi berpikirlah untuk membuat pembaca itu jadi menarik dengan tulisan kita. Seenggaknya dia bakal bertahan untuk baca lebih lanjut tulisan kita nih apa. Udah, misalnya, kenaikan BBM. Pro kontra kenaikan harga BBM misalnya kita tulis. Terus ternyata di awal kita udah menarasikan bahwa kita pro terhadap kenaikan harga BBM. Tebak nggak sih kira-kira argumen? Mungkin ini bahas lagi masalah kemampuan masyarakat, bahas lagi masalah harga ini, subsidi, bla bla bla. Tapi ketika yang dibahas masalah, ternyata si penulis ini pro sama kenaikan harga BBM. Ternyata harga BBM diperlukan untuk naik. Meskipun awalnya, kenapa nih? Tapi kan si penulis, si pembaca bakal, oke, kita lihat deh argumentasi apa yang dia bawa. Gitu. Meskipun mengambil posisi seperti itu riskan sekali. Riskan sekali, karena kalau sampai ternyata argumentasi kita gagal menarasikan pendapat kita, ya bahaya. Tapi kalau sampai argumentasi kita bisa berhasil menarasikan gagasan kita dan ternyata itu dianggap bagus, itu bisa jadi poin besar untuk bisa menang. Kayak gitu, tahu. Baik, Kang Rafif, terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Oke, udah cukup ya Teh Aul, udah puas nih sama jawabannya. Kepada Teh Aul. Oke, untuk teman-teman semuanya di sini, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oke, boleh kepada Kang Raihan untuk langsung unmute aja. Makasih Teh Melati atas waktunya. Izin nanya, kalau misalnya kita membuat Kang Raihan kurang kedengeran, Kang, suara ininya, mic-nya. Sekarang gimana? Kang? Kedengeran. Jadi sebenarnya kalau kita mengutip sebuah isi undang-undang atau sebuah pasal di dalam sebuah jurnal. Nah, itu tuh penulisan yang benar, isi dari undang-undangnya itu pakai kutipan terus di tanda italik garis miring gitu, Kang, isinya. Soalnya kalau saya lihat ada yang pakai, ada yang enggak gitu, Kang. Jadi yang benar tuh kayak gimana? Terima kasih. Oke. Untuk masalah mengutip dari undang-undang atau misalnya teman-teman harus mengutip dari undang-undang. Ini sama nih. Mengutip undang-undang, mengutip kitab suci, mengutip kitab hadis. Nah, kalau yang muslim mungkin ya.
Kalau yang Nasrani mungkin bisa mengutip dari kitab sucinya, atau dari agama lain pun sama mengutip dari kitab sucinya. Ini biasanya jadi kasus yang nggak jauh beda. Atau gimana sih dari kitab-kitab yang seperti itu gitu? Kalau misalnya mau dikutip, sebenarnya bisa dikutip secara ini ya, secara langsung jadi kutipan langsung gitu. Atau yang biasa kayak orang ngutip ngutip undang-undang atau Al-Quran, biasanya dia dikutip pakai tanda kutip kanan kiri, terus di garis miring, terus ditarik agak ke tengah dan dipisahkan dari paragraf utama. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka dalam menulis artikel ilmiah itu kita tidak mengutip secara langsung, tapi disampaikan makna apa atau apa yang dibahas dari ayat itu atau dari apa yang kita kutip itu. Misalnya yang kita kutip adalah undang-undang pasal sekian, ayat sekian misalnya. Nah, langsung kita sampaikan apa yang dibahas di pasal sekian, ayat sekian. Kita bisa parafrase yang itu akhirnya tetap jadi tulisan biasa di paragraf utama, tanpa harus kita tarik keluar dari situ. Itu sebenarnya satu, itu enak untuk yang baca nantinya gitu. Terus itu lebih aman untuk nanti kalau misalnya ada proses scanning sitasi. Gitu. Karena terkadang kalau cara ngutipnya salah, biasanya hasil-hasil kutipan langsung undang-undang, ayat suci Al-Quran atau dari kitab-kitab suci, itu biasanya suka kena nanti di plagiarism gitu, ada poin-poin plagiarismnya gitu. Karena kita ngopinya secara langsung. Kalau saya pribadi sih lebih suka ditulis ulang. Pun sama kalau misalnya mau ngutip dari Al-Quran, misalnya Al-Quran surat sekian gitu, ayat sekian, kita tulis gitu bahwa apa sih sebenarnya yang dibahas di ayat itu. Pun sama kalau misalnya di dalam undang-undang pasal sekian ayat sekian bahas di ayat segitu, di kitab atau di pasal segitu. Kayak gitu sih Kang Rehan. Tapi kalau misalnya tetap diperlukan kutipan secara langsung, bisa dipakai format kutipan yang memang ada kaidahnya. Mungkin nanti bisa searching ya untuk bentuknya itu seperti apa, karena ada kok ketentuannya penulisan hukum itu seperti apa, karena biasanya ada regulasi, ada aturannya gitu untuk penulisan hukum. Kalau saya sendiri sih jarang sekali mengutip secara langsung gitu, biasanya saya akan parafrase lagi supaya langsung disampaikan aja apa sih maknanya, karena terkadang kita baca langsung dari kutipan juga belum tentu nangkep sih pembaca gitu apa yang mau disampaikan. Jadi lebih baik efektif langsung kita bahas sebenarnya apa yang mau kita jelaskan dari pasal segitu. Kayak gitu Kang Rehan. Oke, makasih Kang, udah cukup jelas. Oke, terima kasih kembali Kang. Oke, karena mengingat waktu juga nih, dan dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, boleh hubungin langsung Kang Rafif ya Kang. Di mana nih Kang bisa hubunginnya nih? Boleh kalau misalnya teman-teman mau ada yang nanya-nanya lagi, mau ada yang konsultasi mungkin atau apalah gitu, saya bisa sih, saya bukalah buat ngobrol-ngobrol. Saya sini deh ya, nomor WA deh. Oke. Boleh nih langsung hubungin nomor WA-nya Kang Rafif nih. Di WA atau mau ke IG juga boleh deh, sekalian promosi nih. Oke, itu boleh. Boleh teman-teman kalau mau nanya, apalagi nih teman-teman baru-baru kan nanti biasanya suka ada yang mau nulis skripsi dan lain-lain, boleh. Atau nanti mau nulis karya tulis, jurnal, bisa mau nanya-nanya, boleh kok, terbuka. Terbuka banget ya Kang. Terbuka. Makasih banyak nih kepada Kang Rafif, dan juga makasih banyak juga kepada teman-teman yang udah bertanya. Dan sepertinya dari teman-teman juga udah nggak ada lagi nih yang raise hand ataupun bertanya lagi, dan mengingat waktu juga, sesi diskusi pada hari ini berakhir sampai di sini. Tapi jangan dulu live ya teman-teman, karena akan ada sesi foto bersama dan akan ada pembagian absensi nanti di akhir. Nah, terus buat teman-teman aku ingetin lagi, yuk karena kita mau foto bersama, ayo on cam teman-teman semuanya, kita on cam bareng di sini. Boleh di touch up dulu nih, pakai dulu lipstiknya atau apanya, nyisiran dulu juga. Dan selagi nunggu teman-teman buat on cam juga ada sesi penyerahan sertifikat kepada Kang Rafif selaku pembicara kita pada hari ini.
dan kepada Amanda selaku Project Officer dari Pajajaran Growth Community untuk menyerahkan sertifnya. Silakan. Oke, Kang Rafif, ini kami serahkan sertifikat dari Pajajaran Growth Community. Saya mewakili panitia yang lain mengucapkan terima kasih banyak ya Kang atas waktunya dan atas insight-nya yang sangat insightful banget buat teman-teman PGC di sini. Terima kasih banyak Kang. Amin, terima kasih teman-teman panitia juga yang udah memberikan kesempatan untuk saya sharing-sharing materi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, mungkin ada sesi foto dulu kali ya untuk operator. Boleh buat operator sesi foto bersama dulu nih, buat penyerahan sertif. Aku pimpin aja ya di sini. Boleh ke Amanda sama Kang Rafif, boleh gaya-gaya nih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Kang Rafif dan juga makasih banyak Amanda. Terima kasih banyak Kang Rafif atas ketersediaan waktunya nih menjadi pembicara di webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Kang Rafif ke kami akan berkah nih untuk Kang Rafifnya dan dapat balasan yang jauh lebih baik. Amin. Dan sekarang saatnya kita beranjak ke sesi foto bersama. Boleh nih buat teman-teman on cam yuk. Tunjukkan pesonamu. Yuk. Oke, udah mulai banyak yang on cam nih. Yuk, yang lain on cam yuk. Aku tunggu 1 menit lagi deh buat teman-teman on cam. Cukup kan? Nah, ini udah dikirim nih buat buat absensinya di kolom chat. Boleh langsung diisi aja ya, teman-teman. Oke, buat operator udah siap belum nih buat screenshot foto bersama pada hari ini? Oke, siap ya operator. Boleh langsung aja ke operator untuk dipimpin sesi foto bersamanya. Halo, di sini udah nggak ada yang on cam lagi. Kalau nggak ada, aku mulai ya. Di slide pertama. 1, 2, 3. Lagi slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Aku kembalikan lagi ke MC. Oke, makasih nih kepada Soraya selaku operator atas pemimpinan foto bersamanya. Nggak kerasa banget ya teman-teman, pematerian hari ini sudah usai sampai di sini. Kayak lagu Kaisha ya. Semoga pematerian hari ini dapat bermanfaat langsung ya ke esainya, dan good luck banget nih buat teman-teman yang sedang menyusun esai. Semoga diberikan hasil yang memuaskan. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara hari ini. Dan makasih juga buat Kang Rafif yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Aku Melati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam. Makasih Kak Rafif. Makasih Kak Rafif. Makasih banyak Kak.